Pemirsa, hingga penghujung tahun 2023, sejumlah lembaga survei terus merilis tren elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Umumnya, sejumlah lembaga survei masih menempatkan pasangan Prabowo Gibran di urutan pertama, adapun pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saling salib di posisi kedua. Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud Arya Bima menuding ada lembaga survei yang digunakan Prabowo untuk menggiring opini satu putaran. Kita akan bahas lebih lanjut bersama analis politik Ray Rangkuti dan Sunanto Jubir TPN. Selamat sore Bang Ray dan juga Cak Nanto. Selamat sore Bang. Oke, salam sehat. Halo, apa kabar? Kabar baik, selamat tahun baru. Saya ke Cak Nanto dulu ya. Cak Nanto. Kubu 02 Pak Erlangga Hartarto itu meyakini tinggal 6% lagi katanya untuk menang satu putaran. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Apakah keyakinan dan kepercayaan diri ini hanya upaya untuk menggiring opini satu putaran saja? Ya, saya melihat bahwa setiap orang harus memiliki keyakinan yang kuat ya untuk memenangkan setiap pasangan jagoannya, dan itu sah-sah saja di dalam konteks keyakinan. Tapi saya melihat bahwa satu putaran itu kan hanya menjadi sampai saat ini menjadi angan-angan yang berlebihan dilihat animo masyarakat yang saya kira menjadi di kubu 03 sangat luar biasa ya realita, dan bahkan kami melihat survei di internal kami tidak sampai sejauh itu turunnya. Artinya sampai saat ini relasi gerakan yang dibangun oleh 03 di dalam membangun mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan door to door dan sebagainya sampai turun ke bawah, menginap bersama rakyat, mendengarkan keluhan rakyat, menunjukkan antusiasme masyarakat di dalam memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan itu saya kira rasa dan kepercayaan kami merasakan bahwa tidak sejauh itulah hasil dari survei dan keadaan antara data. Yang kedua, saya melihat kami selalu berprinsip bahwa bolehlah menang survei, yang penting menang pilpres. Itu yang selalu menjadi kekuatan kami. Silahkan dimenangkan surveinya, mau nomor urut 1, tapi tanggal 14 yang menang Ganjar Mahfud. Begitu kira-kira konsepsi yang dibangun, dan saya menghargai semua hasil riset ya. Tapi yang paling penting bahwa bagi kami adalah itu menjadi suatu stimulus untuk melakukan gerakan dan mengevaluasi setiap upaya gerakan-gerakan kami di dalam mendapatkan mandat rakyat kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu kira-kira. Jadi menurut Cananto bahwa hasil yang dirilis oleh lembaga survei eksternal itu juga sebagai salah satu upaya dan strategi untuk menggiring opini publik agar dapat menggolkan narasi satu putaran itu? Saya kira begini, bahwa narasi yang selama ini dibangun di dalam konsepsi survei di masyarakat ini yang banyak sekali, salah satunya kan akan membuat tidak ada edukasinya. Tidak ada edukasinya. Sebenarnya kan apakah sebagai survei hanya soal elektabilitas atau soal program? Kalau dilihat dari sebaran yang menjadi kuesioner dalam pertanyaan kan hanya beberapa pertanyaan. Yang kedua, kita lihat beberapa temuan Tempo misalnya, sebelum disurvei sudah ada gerakan-gerakan terlebih dahulu sehingga bisa menaikkan elektabilitas pasangan itu tertentu. Itu yang saya kira membuat kami bahwa survei itu oke lah saya mengatakan bahwa mereka akan unggul, tapi tidak sejomplang inilah ya kira-kira, karena saya melihat edukasi politiknya tentang bagaimana mensurvei tentang tidak hanya personality kepemimpinan, tapi tentang program uji, misalnya tentang program Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Misalnya dalam satu program saja bisa menghabiskan 450 triliun, sedangkan Pak Ganjar 500 triliun bisa untuk 21 program. Jadi sebaran kemanfaatannya lebih. Yang kedua, soal gaya kampanye yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar itu kan door to door ke masyarakat. Artinya kedekatan dalam persepsi yang dibangun adalah kok nggak linear ya dalam segi hasil itu. Tapi bagi kami selalu berprinsip bahwa jadi Cananto mempertanyakan soal formulasi pertanyaan dalam surveinya dan juga jomplang selisih antara yang menduduki peringkat pertama dengan peringkat keduanya, begitu ya?
Ya karena begini, Mbak. Karena begini, survei sebelum ini kan Pak Ganjar tidak sejelek inilah kira-kira, sampai hanya Oke. 22 dari 38. Artinya metodologi bukan mempertanyakan metodologinya, tapi upaya untuk melakukan giringan publik saya kira sangat nampak sekali agar Oke. masyarakat Indonesia kadang-kadang oh yang besar seperti ini surveinya besar maka masyarakat ingin ikut kepada hal yang besar. Tapi maka kami rilis hanya ingin membuktikan bahwa survei internal kami menunjukkan tidak seperti itu kira-kira begitu. Oke, benarkah demikian Bang Rey bahwa ketika surveinya besar maka masyarakat akan ingin mengikuti juga begitu? Dan benarkah memang opini publik itu bisa digiring melalui rilis hasil survei? Iya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin terjadi ya, itu khususnya di putaran kedua. Tapi kalau yang sekarang ini kan orang juga udah makin paham karena hasil surveinya antara satu dengan yang lain juga kelihatan itu tadi jomplang sekali kan. Makanya sebetulnya pertanyaannya kita ngambil survei yang mana nih gitu ya. Kan kalau survei anu ya memang tinggi. Tapi kan di survei anu belum. Yang di survei ini malah sebaliknya dan sebagainya gitu. Jadi dengan simpang siur hasil survei yang seperti sekarang justru menurut saya memberi efek terhadap masyarakat bahwa ya tergantung kamu pakai survei yang mana deh. Kalau survei itu ya memang menang. Tapi kalau survei ini ya belum tentu. Kalau survei ini malah sebaliknya gitu ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan masyarakat. Yang itu membuat masyarakat kita lah tidak tergopoh-gopoh lah untuk mengatakan bahwa oh ini bakal menang oleh karena itu kita ikuti macam-macam dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal saya malah jadi, kalau saya sendiri malah jadi bertanya-tanya kan, semakin tinggi intensitas kampanye satu putaran ini, saat yang bersamaan terlihat menurut saya di 02-nya itu semakin, apa namanya itu ya, khawatir juga gitu. Khawatirnya di mana? Pertama, kan makin tinggi nih, di push nih, hasil survei satu putaran menurut beberapa lembaga survei. Tapi lembaga survei yang lain kan mereka nggak kutip gitu ya. Nah yang kedua, mulai muncul himbauan-himbauan supaya jangan suara hangus ya, alihkan saja ke tempat yang lain gitu. Nah itu juga mulai. Nah yang ketiga dilakukan dengan politik bansos. Ini kan mulai muncul nih kampanye-kampanye kan. Bansos itu ya Pak Jokowi ya Gibran gitulah kira-kira. Ada juga kalau kita lihat sekarang misalnya model Pak Jokowi kemana 03 pergi dia lalu ikut ke sana lalu bagi-bagi sembako di sana dan sebagainya. Apakah itu ada hubungan atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi kelihatan makin gelagapan nih gitu ya, makin ada semacam merasa kelihatan nggak terlalu meyakinkan juga kepercayaan bahwa ini akan terjadi satu putaran kalau kita lihat ini ya apa model kinerjanya ya gitu dan sebagainya gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang ini yang paling penting, ngapain sih kita bicara satu putaran atau dua putaran gitu? Ayo dong kita bicara bukan itu, bicaranya apa? Bicaranya soal apakah pemilu ini dilaksanakan dengan prinsip yang jujur dan adil. Itu yang paling penting gitu loh. Apakah dengan kampanye satu putaran ini seolah-olah kita tidak mempedulikan bahwa ada terjadi di sana kemungkinan praktek politik uang, ada terjadi kemungkinan di sana apa namanya itu mobilisasi dukungan, mungkin terjadi di sana independensi penyelenggara negara yang tidak independen dan seterusnya gitu. Itu menurut saya jauh lebih penting diperbincangkan oleh publik daripada mengikuti alur satu putaran gitu yang mengakibatkan kemudian berbagai persoalan-persoalan yang mengikuti satu putaran itu seolah terlupakan yang membuat kualitas demokrasi kita alih-alih meningkat atau sebanding dengan yang sebelumnya punya kecenderungan justru menurun kualitasnya gitu. Saya kira itu yang paling penting diperbincangkan oleh kita oleh siapapun gitu ya daripada memperbincangkan apakah ini satu putaran atau dua putaran. Karena pada akhirnya kemudian biarkanlah nanti di Februari apakah satu putaran atau dua putaran biarkan nanti masyarakat yang akan membuktikannya di apa namanya di bulan Februari. Yang penting bagi kita itu adalah bagaimana memastikan bahwa pemilu itu ya benar-benar dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan prinsip-prinsip kejujuran di apa namanya itu ditegakkan, gitu ya, keadilan juga ditegakkan dan sebagainya. Menurut saya jauh ini lebih penting diperbincangkan daripada pemilu yang jauh dari kecurangan gitu ya, dan jangan sampai ada mobilisasi. Nah ini saya juga menanyakan ke Cananto nih, Cananto. Kan, misalnya ada kemarin peristiwa Boyolali, ya kan? Baik. Ini kan relatif agak mengkhawatirkan kita. Kali pertama di mana kita melihat dalam beberapa pemilu terakhir ini ada tindakan-tindakan yang
menjurus kepada kekerasan sebelum pemilu dilaksanakan. Dalam hal ini hari hanya gitu ya. Nah ini yang penting diperbincangkan oleh kita. Ya, dan Jangan itu hari sedang demi hari diproses makin ya. menegang nih. Ya, Ya, sedang situasinya diproses gitu. oleh TNI AD, sudah ditangkap. Bang Rey, saya ingin kembali ke Cananto. Cananto, kubu Anda ini kan mencurigai ada campur tangan aparat dalam narasi satu putaran. Aparat yang mana dan di mana sebetulnya? Serta bentuk campur tangannya itu seperti apa? Juga menyinggung tadi yang disampaikan oleh Bang Rey bahwa jangan sampai ada kecurangan dan mobilisasi untuk menggolkan salah satu kubu. Kalau kami kan bisa dipahami selama ini dalam proses demokrasi yang saat ini terjadi di pemilu 2024 itu kan prosesnya memang kita ketahui memang banyak hal-hal yang perlu kita bincangkan dari proses yang sebelumnya kita tahu, misalnya tentang MK, tentang mekanisme intervensi dan sebagainya, dan kode-kode dari kekuasaan. Bang Ray kita tahu bahwa nampaknya kode-kode itu hanya ditunjukkan untuk 02 kan gitu kira-kira. Pak Presiden menyampaikan di beberapa tempat pidatonya menunjukkan 2, tapi yang lain tidak pernah ditunjukkan. 1 dan 3 tidak ditunjukkan, baru 4, 5 dia tunjukkan. Artinya kami melihat bahwa suasana tim kami merasa bahwa gerakan kami di dalam melakukan kampanye pendidikan politik kepada masyarakat selalu mendapatkan kendala, dan misalnya dari baliho dulu, terus intervensi, sekarang ada kader kami relawan Ganjar yang diintimidasi dalam konteks itu. Saya kira sampai saat ini kami tidak gentar, tidak takut, karena kami selalu melakukan pendekatan komunikasi politik yang bermasyarakat dengan selalu mengkampanyekan tentang bagaimana kampanye yang sehat, demokrasi yang kuat di dalam narasi-narasi yang kita bangun. Persoalan ada proses intimidasi kan, ada lembaga-lembaga negara yang seharusnya bisa memperkuat diri dan menjalankan fungsinya. Nah, problemnya apakah lembaga negara kayak penyelenggara pemilu ini mau bertugas sebagaimana mestinya, tidak tebang pilih, atau hanya menjadi bagian dari campaign dan merusak demokrasi kita. Oke, Cananto, saya ingin mengkonfirmasi ya, ini jelasnya disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, ada pengambilan sampel menggunakan izin Kapolsek ke Babin Kamtipmas di desa tertentu. Desa mana ini tepatnya? Penting untuk kita klarifikasi dan jelas gitu ya, supaya nanti bisa ditelusuri, dan apakah juga sudah dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.